Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yogi Amir Rolis dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari Bu Mary Frida dengan mata kuliah komunikasi bisnis mengenai rencana bisnis angkringan Bolotwuhan. Ringkasan angkringan. Angkringan Bolotwuhan ini sendiri merupakan tempat yang menyediakan berbagai macam minuman, terutama kopi. Tidak hanya kopi, tetapi angkringan Bolotwuhan ini menyediakan beberapa makanan atau cemilan seperti sate, tusuk, atau sosis, gorengan, dan juga sebagainya. Angkringan Bolotwuhan ini rencananya akan berlokasi di pinggir jalan yang strategis dan mudah dihampiri oleh pelanggan. Kemudian konsep bisnis. Konsep bisnis ada beberapa konsep bisnis yang ditawarkan di angkringan Bolotwuhan ini. Di antaranya tidak hanya menyediakan kopi saset atau minuman saset, tetapi juga menyediakan kopi racik dari berbagai macam daerah. Terdapat juga beberapa macam rokok, tidak hanya satu produk rokok, tapi ada beberapa macam merek rokok. Kemudian pelayanan kedai yang sangat memuaskan. Tentunya kami akan memberikan pelayanan kepada pelanggan atau servis yang memuaskan tentunya. Kemudian kenyamanan tempat sekaligus menyajikan suasana kehangatan dan kesederhanaan. Kita juga akan menyediakan live musik setiap malam minggu. Kemudian visi dan misi dari angkringan ini sendiri. Visi dari angkringan ini menjadi yang terbaik di tempatnya tentunya, yang menawarkan suasana yang nyaman, jenis kopi yang bervariatif, dengan cita rasa dan kualitas kopi yang nomor satu tentunya. Misi dari angkringan Bolotwuhan ini sendiri mempertahankan cita rasa kopi yang terbaik, kemudian mengenalkan berbagai macam kopi dari beberapa daerah, dan juga mempertahankan budaya tradisional dengan strategi pemasaran yang modern. Misalnya kita akan memasarkan dengan cara men-share ke sosial media, contohnya di Instagram, TikTok, dan sebagainya. Latar belakang dari angkringan ini. Dengan suasana yang menyajikan kehangatan dan kesederhanaan, setiap kedai angkringan menjadi suatu sarana bagi masyarakat untuk membaur dengan yang lainnya, tidak memandang seragam atau status sosial lainnya. Bahkan seringkali penjual ikut hanyut dalam obrolan para pelanggannya. Saat ini memang banyak pengusaha-pengusaha muda yang membuka kafe dengan fasilitas yang sangat baik, mulai dari pendingin udara atau AC hingga akses Wi-Fi. Tetapi angkringan sudah memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat. Kesederhanaan dan kehangatannya tidak bisa digantikan dengan kedai makanan jenis lainnya. Menu unggulan dari kedai kami adalah kopi jos. Kopi jos ini sendiri adalah biji kopi yang didatangkan dari Klaten, Jawa Tengah, dengan cara penyajian yang beda. Cara penyajiannya adalah dengan cara mencelupkan arang ke dalam cangkir kopi yang akan disediakan kepada pelanggan.
target pasar yang akan kita capai yaitu tidak hanya anak muda saja, tetapi kita juga akan menyasar ke orang dewasa atau orang tua. Kemudian kita akan menyasar kepada warga setempat, di mana kami akan mensosialisasikan produk kami ke masyarakat sekitar. Harga jual produk, menu yang kami sajikan adalah kopi saset atau minuman saset yang notabene hangat, kita akan jual dengan harga 4.000. Kemudian kopi jos kita akan jual dengan harga 6.000. Terus es sasetan kita akan jual dengan harga 5.000. Kemudian kopi racik dari beberapa daerah tersebut akan kita jual dengan harga 6.000. Kemudian makanan seperti sate tusuk atau sosis kita akan jual dengan harga 2.000. Kemudian kerupuk dengan harga 1.000, dan semua jenis rokok kita akan jual dengan harga 2.000. Kemudian rencana pemasaran, strength atau kekuatan. Sebagai warung yang sudah memiliki eksistensi dari dulu, dengan melakukan promosi yang intensif, kami yakin akan mempermudah dan dapat membangun image yang kuat di masyarakat yang dapat memenuhi dan memuaskan rasa kekeluargaan dan dengan menu tradisional. Weakness atau kelemahan. Kelemahan dari angkringan Bolot Tuhan ini sendiri adalah karena angkringan Bolot Tuhan ini mengusung tema outdoor atau di pinggir jalan, maka dikhawatirkan ketika hujan para pelanggan enggan untuk mampir ke tempat kami. Opportunity atau peluang. Karena proses pembuatan kopi dilakukan dengan orang yang profesional dan tempat yang strategis dan mudah dijangkau, akan menghasilkan peluang yang besar tentunya bagi kami. Threat atau ancaman. Ancaman dari kedai kopi kami sendiri adalah mungkin karena konsep angkringan di Surabaya sudah cukup banyak, maka dikhawatirkan persaingan yang ketat antar angkringan menjadi ancaman tersendiri bagi kami. Kemudian rincian modal. Maaf Bapak Yogi. Oh iya ya. Saya ingin bertanya terkait kelemahan serta ancaman dari angkringan tersebut. Terus upaya Bapak untuk mengantisipasi ancaman tersebut itu gimana? Terus kalau ada kelemahan itu gimana cara Bapak menutupi kelemahan tersebut gitu? Terima kasih. Ya. Mungkin solusi dari kami untuk mengatasi ancaman mengenai persaingan dari banyaknya angkringan yang ada di Surabaya, mungkin kita akan membuat inovasi-inovasi yang mungkin beda dari angkringan yang lainnya. Misalnya kita menyediakan live musik setiap malam minggu, itu kan juga mungkin akan dipertimbangkan oleh pembeli sendiri untuk datang ke angkringan kami. Bagaimana? Baik, terima kasih Bapak Yogi. Terima kasih terima kasih jawabannya. Ya, bisa saya lanjut? Bisa Pak, silakan. Kemudian rincian modal usaha. Gerobak, untuk gerobak sendiri kita membuat gerobak itu dengan biaya Rp2.500.000.
Kemudian alat makan dan minum seperti gelas, sendok, dan piring itu kita budget dengan dana 2 juta rupiah. Kemudian kompor dan tabung gas kita budget dengan 350.000 rupiah. Kemudian kebutuhan lain-lain kita budget dengan 400.000 rupiah. Total dari poin-poin di atas adalah 5.250.000 rupiah. Kemudian biaya operasional. Biaya operasional ini sendiri, biaya operasional ini sendiri ini adalah biaya yang kita keluarkan setiap 1 bulannya. Bahan makanan setiap 1 bulan kita budget dengan uang sebesar 4.500.000 rupiah. Kemudian sewa tempat biaya sebesar 500.000 rupiah. Kemudian gaji pegawai sebesar 2.400.000 rupiah. Kemudian dana lain-lain kita budget sebesar 300.000 rupiah. Jadi total dari semua poin-poin di atas adalah 7.700.000 rupiah. Kemudian BEP atau break even point, jumlah pengeluaran per hari, gaji pegawai 2.400.000 rupiah dibagi 30 hari itu kita dapat 80.000 sehari. Kemudian biaya lain-lain 300.000 rupiah itu dibagi 30 hari kita dapat, jadi kita sehari itu mengeluarkan biaya lain-lain sebesar 10.000 rupiah. Kemudian total investasi yang kita butuhkan dari Bapak itu sebesar 10 juta per tahun. Jadi 10 juta itu nantinya jika kita bagi per hari itu dapat 27.397 rupiah. Kemudian total pengeluaran dari kedai kami per harinya jika ditotal dengan bahan makanan dan juga poin-poin di sini, total pengeluaran kita per hari adalah 256.666 rupiah. Jika diasumsikan dalam 1 hari ada 50 orang konsumen, berarti 50 kali 10.000 atau 10.000 ini bisa kita gambarkan sebagai harga yang dihasilkan oleh per orang pembeli. Itu dikali dengan 30 hari, maka kita mendapatkan omset sebesar 15 juta rupiah. Ini omset ini masih kotor ya, maksudnya penghasilan kotor. Kemudian ROI atau return of investment adalah 15 juta atau omset kami per bulan. Kemudian ini hasil investasi, maksudnya investasi Bapak ke kami 10 juta dikalikan 100%. Kami memberikan bagi hasil kepada Anda adalah 70%. Kemudian total pengembalian dana kepada investor dalam 1 tahun itu 17 juta rupiah. Itu sudah termasuk investasi Anda ke kami, kemudian 7 jutanya itu keuntungan Anda setelah menginvestasikan kepada kami. Jadi gini Pak ya, saya ingin bertanya, jika dalam 1 hari itu Anda tidak mencapai target, itu apa gimana cara mengatasinya? Kan tidak mungkin dalam 1 hari, ya mungkin kan 1 hari mungkin kadang tidak mencapai target, terus apa usaha yang dilakukan Bapak gitu?
mungkin usaha yang kami lakukan adalah dengan gimana ya? Dengan cara mempromosikan lebih intens lagi di media sosial atau di share ke teman-teman kami di grup misalnya, agar tujuan kita ini bisa tercapai untuk misalnya 50 orang ini. Seperti itu, Pak. Ya baik saya terima lah Ya, alasan tadi. Jadi mungkin proposal ini mungkin saya setujui, saya akan menerima. Jadi kita akan bekerjasama lah. Saya setuju. ya. Kemudian kontak yang bisa dihubungi ada WhatsApp, email, dan juga Instagram, atau bisa langsung ke rumah kami di Sumberwaru Selatan nomor 45. Kemudian terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih kepada Bapak atas waktunya telah meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi dari saya. Ya, sama-sama Bapak Yogi. Terima Ya, kasih juga. ya. Terima kasih, Pak. Senang berbisnis dengan Anda. Assalamualaikum Senang warahmatullahi juga Bapak wabarakatuh. Yogi, saya berbisnis dengan Anda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.